Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alna tamaswahu. Ustadz kondang ini meninggal di tangan santrinya. Segenap tim Infus turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum lanjut, luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel informasi seputar selebriti. Jika sudah, tonton videonya sampai habis agar tak terjadi kesalahpahaman. Kabar duka, Ustadz kondang meninggal di tangan santrinya sendiri. Dari informasi yang admin dapatkan, Ustadz yang bernama Eko Hadi Prasetyo menjadi korban pemukulan oleh santrinya sendiri hingga ia tewas. Ustadz Eko meninggal akibat dipukul hingga 8 kali di bagian kepala, leher, dan badan. Lantas hal tersebutlah yang membuat Ustadz ini meninggal. Diketahui santri yang menjadi pelaku ini masih terbilang masih di bawah umur, yakni 15 tahun. Adapun inisialnya yakni ABZ dan HRY. Hal ini terungkap dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolres Samarinda, Kombes Pol Ari Fadli, pada hari ini. Kronologi kejadian itu bermula saat korban yang juga bertugas di bagian kesiswaan di pesantren Al-Madidah Darul Asadah sedang membangunkan para santri untuk bersiap menunaikan ibadah sholat subuh pada tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 4:30. Saat itu dia mendapati dua santrinya yang tak lain adalah ABZ dan HRY sedang memainkan sebuah handphone. Sesuai aturan sekolah, para santri tidak diperkenankan membawa handphone. Ustadz Eko pun kemudian menyita dua handphone milik ABZ dan HRY. Handphone tersebut kemudian disimpan oleh Eko di dalam jok sepeda motornya sebelum akhirnya ia berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Setelah itu, pelaku 1 dan pelaku 2 sepakat untuk mengambil kembali HP tersebut dari korban dengan cara korban akan dibuat pingsan, yaitu dengan memukul korban dengan balok kayu yang ada di sekitar area pondok, ungkap Kapolres Samarinda Kombes Ari Fadli. Dan benar saja, saat itu waktu menunjukkan pukul 5:30. Eko yang tengah dalam perjalanan pulang dengan sepeda motor tiba-tiba dikejutkan seseorang yang melayangkan pukulan keras ke arahnya dengan sebuah balok kayu. Pria itu tak lain adalah ABZ. Saat itu ia bersama ABZ juga ada HRY yang juga telah bersiap dengan sebuah balok kayu. Sementara untuk menutupi identitasnya, ABZ diketahui memakai topeng berbentuk wajah monyet yang diambil dari ruang kesenian, sedangkan HRY menggunakan penutup kepala dari hoodie yang ia kenakan. Pukulan ABZ yang mengenai bagian kepala akhirnya membuat Pak Eko terjatuh dari sebuah motor yang dikendariainya. Melihat Eko yang tak berdaya usai terjatuh, HRY langsung memukuli korban bertubi-tubi dengan balok kayu yang juga dibawanya. Kedua pelaku pun akhirnya menghentikan pukulannya setelah melihat korban tidak lagi bergerak. HRY lalu mematikan kendaraan korban
dan mengambil kunci motor untuk membuka jok motor tempat handphone milik keduanya disimpan. Usai berhasil mengambil handphone tersebut, keduanya meninggalkan korban yang masih tersungkur tak sadarkan diri di jalan. Tak berlangsung lama, korban pun ditemukan oleh warga sekitar dan dibawa menuju ke RSUD AWS Samarinda. Namun pada pukul 7.00, korban dinyatakan meninggal. Kedua pelaku pun dikenakan pasal 340 KUHP, subsidir pasal 338 KUHP, subsidir pasal 170, ayat 3 KUHP. Tapi dalam prosesnya, kita menggunakan sistem peradilan pidana anak, SPPA, yang mana nanti mereka akan berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Bapas untuk memberikan pendampingan dalam proses penyidikan dan peradilan. Pungkasnya, semoga almarhum Ustadz Eko Husnul Khotimah diterima amal ibadah selama hidup di dunia, diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Admin Infus di sini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.